Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan siang hari ini kembali kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ataupun bagaimana kondisi Anda siang hari ini, mari kita maksimalkan untuk kegiatan yang positif. Dan klinik kita hadir menemani Anda hingga pukul 14 nanti. Dan sudah siap di tengah kita Dr. Gigi Triwibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana, dokter? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, walafiat. Dan tentunya harapan kami demikian pula adanya Anda pemirsa dan pendengar yang di rumah bisa menyimak kami, menyaksikan siaran kami dengan keadaan Anda masing-masing yang maksimal. Ya, hari ini kita akan lanjutkan topik lanjutan, yaitu pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Nanti kami akan undang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di telepon 02716793000 maupun WA dan SMS 08112553.000. Namun kita simak lebih dahulu seperti apa ini paparan dari Dr. Gigi Triwibowo. Monggo dokter, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi di forum klinik kita. Dan pada siang hari ini kita akan lanjutkan apa yang sudah kami sampaikan di bulan yang lalu, ya, di bulan yang lalu, yakni tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, yang mana memang pada akhir-akhir ini juga kita banyak temui kasus yang bermula atau berasal dari karena kurangnya kita dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Kita ingat kembali yang lalu sudah kami sampaikan tentang fungsi gigi, ya. Kita ingat kembali fungsi gigi ada 3 macam. Yang pertama membantu fungsi bicara, kemudian yang kedua membentuk wajah, kemudian yang ketiga alat bantu untuk pengunyahan atau pencernaan. 3 hal inilah yang menjadi pokok fungsi gigi, sehingga kalau gigi kita ada permasalahan, tentu ketiga hal ini nanti akan terganggu. Oleh karena itu, karena 3 hal ini yang sangat urgent yang ada pada kita untuk kehidupan sehari-hari, untuk aktivitas sehari-hari, maka kita harus jaga dengan baik. Kemudian alat fungsi bicara yang lalu juga sudah kami sampaikan beberapa contoh-contoh bahwa gigi itu erat kaitannya dengan titik artikulasi, atau kalau bahasa kerennya sekarang makhraj gitu ya. Titik makhraj itu tempat-tempat bunyi keluarnya huruf. Yang kedua membentuk wajah, otomatis ya kalau gigi kita ada yang hilang, tentunya profil wajah kita juga akan berubah. Oh iya ya. Ya misalnya ompong otomatis hilang itu ya. Gitu. Kemudian yang kemarin sudah kita bicarakan secara panjang lebar. Nah, yang berikutnya untuk fungsi pengunyahan, ya. Fungsi pengunyahan jelas juga. Kalau gigi kita ada yang hilang, otomatis kita untuk mengunyah juga akan terganggu. Ya, apalagi kalau hilangnya lebih cukup banyak, ya. Misalnya gerahamnya ada banyak yang hilang, ya nanti akan terganggu otomatis. Ya. Nah, sekarang yang penting itu bagaimana supaya gigi kita itu tidak gampang terganggu, ya. Apalagi sampai hilang. Ya. Hilang atau ya lepas dari rongga mulut, entah karena dicabut, entah karena lepas dengan sendirinya. Ini ada kemarin juga sempat kita singgung juga, kenapa kok bisa lepas gitu. Nah, oleh karena itu cara yang paling ampuh yang sudah kami sampaikan di kesempatan yang lalu adalah dengan menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan gigi, ya. Dengan cara apa? Yang sudah sangat populer tentunya dengan gosok gigi, ya, gosok gigi, ya. Harus diingat gosok gigi bukan gosok gusi, ya, itu. Ya, sehingga banyak kasus
karena kesalahan dalam gosok gigi ini sehingga akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Nah, itu. Kemudian selain itu tentunya cara yang lain itu untuk membantu, untuk melengkapi ya gosok gigi tadi ya, kemarin juga sudah saya sampaikan juga yang namanya benang gigi ya, benang gigi yang sudah model sekarang ini, yang sudah dengan gagang ya, dengan gagang ini makainya sudah gampang, nggak seperti dulu langsung benang agak ribet gitu. Nah sekarang sudah dengan benang ya. Sikat gigi pun yang lalu juga sudah saya singgung, ada yang apa namanya, ada tanda dengan warna yang berbeda di ujungnya. Nah, warna yang berbeda itu menandakan ujung sikat itu dibuat tumpul supaya tidak mudah melukai gusi. Maka tadi saya katakan gosok gigi bukan gosok gusi. Karena apa? Karena seringkali kita gosok gigi meleset ke gusi, atau karena saking semangatnya sampai gusinya kena berdarah. Walaupun berdarah ini ada sebab lain juga. Ya, misalnya gusinya sedang ada peradangan, barangkali karena banyak kotoran, atau mungkin ada karang giginya, atau sedang ada infeksi dan sebagainya. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, kalau ujung sikat ini masih bagus ya, masih ada pelindungnya, ada bagian tumpulnya, ada warna yang beda ini, selama warna yang beda ini masih ada, insya Allah nggak terlalu tajam. Kalau warna ini sudah hilang, sudah waktunya ganti. Nah sekarang itu sudah enak sekali ya. Kapan waktu ganti ya? Kalau udah habis yang ujungnya itu jangan sampai habis semua bulunya ya, itu. Tuh, kemudian ada juga kemarin sudah saya singgung juga tentang alat untuk membersihkan lidah. Jadi karena yang kita bicarakan itu kebersihan gigi dan mulut ya, bukan hanya gigi aja, gigi dan mulut, maka lidah juga perlu dibersihkan. Ada alatnya, gitu ya. Ya, kemudian banyak sekali yang menyampaikan, kenapa dok ya, saya sudah gosok giginya sudah luar biasa lah, mungkin sehari sampai sekian kali, tapi kok masih kerowok juga. Nah, masih kerowok juga. Ya. Saya jawab waktu itu bahwa yang namanya gigi, ya, yang namanya gigi itu tidak akan kerowok kalau tidak ada kotoran. Ini kunci ya. Tidak akan kerowok kalau tidak ada kotoran. Berarti kalau gigi kita masih kerowok, walaupun kita bilang kita gosok gigi sudah sekian kali, berarti gosok gigi yang kita lakukan sekian kali tadi belum menjaga gigi kita bersih dari kotoran, bersih dari sisa makanan. Nah ini yang harus kita ya. Sehingga saya seringkali mengatakan gigi tidak akan kerowok kalau ya gigi kita bersih. Ya. Kalau gigi kita kerowok berarti gigi kita belum bersih. Nah ini yang harus dipahami, sehingga jangan sampai ada ini apa namanya anggapan kalau saya sudah gosok gigi sekian kali mestinya bagus, mestinya nggak kerowok, mestinya nggak rusak. Ya, tergantung. Gosok gigi kita sudah menjadikan gigi kita bersih apa belum? Gitu. Kalau belum, ya berarti belum bersih. Ya. Lah, untuk menjamin atau untuk menjaga supaya gigi kita benar-benar bersih, ya gigi dan mulut kita bersih, bagaimana? Yang jelas tadi gosok gigi teratur. Ya, gosok gigi teratur. Ya. Teratur itu dengan waktu-waktu tertentu yang memang sudah direkomendasikan oleh para ahli, para peneliti ya. Di antaranya yang utama itu banyak para pakar mengatakan yang utama itu yang pertama sebelum tidur. Ya, mutlak itu sebelum tidur. Kemudian yang kedua setelah sarapan. Ya, setelah sarapan. Ya, 2 waktu ini yang utama. Mau ditambah
silahkan. Ya, setiap mandi, setiap makan, atau seperti anjuran Rasulullah kalau tidak memberatkan kita, setiap kali mau wudhu bagus. Ya. Bahkan sebelum tidur itu saya kira pernah saya sampaikan juga di forum ini, ya, kalau kita sebelum tidur otomatis nanti kita setelah gosok gigi kita wudhu, Rasulullah juga tuntunkan kita untuk sholat witir sebelum tidur, itu sangat bagus sekali. Ya. Gosok gigi, otomatis kita juga melaksanakan apa yang menjadi anjuran Rasulullah. Nah, wudhu kita gosok gigi, nah, kemudian setelah itu sholat witir, setelah itu tidur. Nah, nanti malam kalau bangun ya tidak usah witir lagi, kita sudah witir. Nah, itu yang pertama, gosok gigi tadi. Kemudian yang kedua, gosok gigi pakai pasta gigi. Ya, pakai pasta gigi. Memangnya ada yang lain pakai apa dong? Ya, ada yang nggak pakai pasta gigi karena mungkin di perjalanan lo nggak mau ribet juga. Ya. Walaupun sekarang ya, kalau sekarang saya yakin ya mestinya semua pakai pasta gigi, dan semua pasta gigi sekarang insya Allah sudah mengandung fluor. Nah, semua pasta gigi, hanya berbeda ya, fluornya itu ya dalam rumus kimia apa itu beda-beda, dan masing-masing punya kelebihan ya, masing-masing punya kelebihan ya. Kita tidak usah biasanya untuk yang apa namanya kualitas fluornya bagus ya otomatis pasta giginya mahal itu otomatis begitu ya. Kemudian yang berikutnya ya ini cocok dengan kita, jangan merokok. Nah, saya pernah sampaikan bahwa rokok itu ada kecenderungan ya, ada yang mengatakan kecenderungannya itu membuat kotoran itu makin lengket ya, makin lengket. Saya pernah mengibaratkan ibaratnya seperti pasir kalau kena semen. Kalau pasir aja diguyur air mungkin bersih, tapi kalau ada semennya nah, nanti bisa lengket. Nah itu. Nah, oleh karena itu ada juga yang terus merekomendasikan juga untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut ini banyak minum. Banyak minum otomatis nanti banyak kumur juga ya. Banyak membersihkan dengan air yang diminum itu kadang-kadang kita dengan gerakan kumur otomatis membersihkan ya, membersihkan sehingga itu akan membantu ya, akan bantu. Kemudian banyak makanan-makanan yang berserat. Berserat itu kata para pakar sekaligus ya, sambil makan kita sekaligus membersihkan gigi. Ada aktivitas yang disebut self cleansing, membersihkan sendiri. Jadi kita makan tapi otomatis dengan membersihkan. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita ya. Makan makanan yang berserat, buah-buahan itu cukup bagus juga, sayuran nah itu juga. Nah, era-era sekarang itu anak-anak sekarang itu banyak yang nggak suka sayur ya, sukanya makanan-makanan instan. Nah, itu jangan ya. Makanan apalagi sekarang kayaknya makan mie itu luar biasa, kesukaan akan mie, bahkan mie dengan level-level pedas yang luar biasa lah itu. Itu sangat merugikan ya, sangat merugikan ya. Kemudian karena gigi itu yang menjadi tersangka utama kerusakan itu gula atau karbohidrat. Tetapi kita harus ingat bahwa karbohidrat itu tidak akan bisa dilepaskan dari kita. Ya, kita butuh karbohidrat itu untuk tenaga. Maka yang penting itu bukan apa namanya, kita tidak makan karbohidrat, bukan, tapi batasi, kurangi. Hanya itu aja, batasi, kurangi ya. Kemudian tentunya makanan-makanan yang bergizi ya, makanan yang bergizi. Nah, para pendengar pemirsa sekalian, tentang gosok gigi tadi banyak juga yang sudah menyampaikan ya di forum ini atau di forum yang lain ya.
cara menggosok gigi yang benar. Ada banyak pakar yang masing-masing mengemukakan cara, ya, yang semuanya itu bagus, ya, semuanya bagus. Silahkan mau pilih yang model mana, silahkan. Ada yang mengatakan katanya naik turun ke atas atau dengan gerakan memutar, ya, dengan gerakan memutar. Jadi ada, ya, memutar gini, ya. Nggak kena gusi itu, Dok? Ya, ya, kalau ini jelas kena juga, tapi diminimalkan, karena kita gosoknya gosok gigi, bukan gosok gigi, diminimalkan. Ada juga yang dari pangkal akar ke mahkota. Lah, gusi kena, tapi kena bagian samping, sehingga tidak melukai, tapi justru hanya sekedar memijat gusi. Ini ada yang mengatakan ini ya kalau paling bagus saya kira enggak, ya, tetap ada yang mungkin ada yang paling bagus lagi. Tapi ini memang sambil memijat gusi ini dinilai lumayan bagus dibanding yang lain. Ya, tapi mungkin ada juga yang lain yang lebih bagus lagi, mungkin juga ada. Tapi ini ada yang mengatakan ini yang cukup bagus karena apa? Karena sambil menggosok gigi juga memijat gusi. Ya, sehingga nanti sirkulasi darah di gusi itu lebih lancar. Dan juga sela-sela gigi, ya, sela-sela gigi ini relatif lebih bersih dibanding cara yang lain. Nah, boleh silahkan kalau ada yang mau mempraktekkan, lebih lama, ya, lebih rumit, dan kayaknya juga lebih capek, tapi lebih bersih. Iya. Gitu. Praktis kan berarti dengan kehati-hatian seperti itu perlu waktu. Betul, ini lebih pelan 2 menit banget. kayaknya, Dok. Ya. Ya, memang 2 menit itu minimal. Iya. Minimal. Jadi jangan kurang dari 2 menit, 2 menit minimal. Ya. Ya, jangan kayak di film Mr. Bean itu sambil lari, sambil pakai sepatu, sambil jangan, ya. Kita luangkan waktu dengan nyaman gitu, ya, dalam gosok gigi sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Ya. Oke. Baik, itu sekilas paparan dari Dr. Gigi Triwibowo bagaimana kita merawat kesehatan gigi dan mulut kita. Ada banyak tadi poin-poinnya yang bisa kita praktekkan nantinya, ya. Yang jelas dengan kehati-hatian untuk menggosok gigi kita itu. Ternyata ada juga dengan memijat gusi yang belum kita praktekkan. Kita akan jeda terlebih dahulu. Dan setelah jeda kami undang Anda untuk bergabung 6793000 atau SMS WA 0811 255 3000. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam klinik kita edisi kesehatan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut bersama Dr. Gigi Triwibowo. Mungkin bisa dilanjutkan lebih dahulu, Dokter, ya, rangkaian perawatan tadi seperti apa, silakan. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan tentang tadi gosok gigi. Perlu saya lengkapi, ya, bahwa menggosok gigi itu yang dianjurkan paling tidak 2 kali sehari, ya, 2 kali itu sebelum tidur, kemudian setelah sarapan. Nah, sebelum tidur ini kami berharap karena nanti akan melalui waktu yang panjang, ya. Selama tidur itu kita tidak ada aktivitas, ya, kemudian otomatis saat itu air ludah itu kurang lancar untuk keluar masuknya, ya. Beda kalau saat ini kita bicara ini air ludah keluar kemudian kita telan, ya, keluar kita telan. Kalau tidur tidak. Nah, maka karena diam dalam jangka waktu yang lama selama tidur itu kita diam, maka kita perlu menjaga kebersihan gigi itu, ya, ekstra gitu, ya, benar-benar diusahakan bersih, ya. Maka mestinya kita gosok gigi ya lebih cermat, lebih enjoy, pelan, tidak usah tergesa-gesa sehingga nanti lebih enak gitu, ya, gitu, ya. Kemudian selain itu, ya, perlu tadi ya, sudah saya singgung di depan, membersihkan lidah, ya, membersihkan lidah dengan alatnya. Kalau tidak ada alat ini pakai sikat gigi boleh juga pelan-pelan, ya, disikat pelan-pelan gitu
Jangan sampai terlalu kenceng dan jangan sampai terlalu masuk. Kalau terlalu masuk nanti mutah, gitu ya. Nah, mutah itu, ya. Ya, sehingga nanti mudah-mudahan dengan demikian nanti kebersihan bisa lebih ini. Kemudian juga perlu kami sampaikan juga, kalau kita kebetulan tadi ngobrol dengan Mas Ali tadi, ya. Kok dengan batu bata. Kalau kita di satu tempat kebetulan mungkin kita lupa bawa sikat gigi, lupa bawa pasta gigi, ya. Tidak apa-apa, kita kembali ke masa lalu. Kita kembali ke masa lalu, ya. Di masa lalu itu udah lazim yang namanya gosok gigi pakai gebukan batu bata, gitu, pakai gebukan arang, gitu. Tidak apa-apa itu. Nah, tadi diceritakan tentang pengalaman orang-orang yang di tempat-tempat tertentu, ya, jauh dari peralatan-peralatan, gosok giginya pakai alat itu. Iya, memang karena masa lalu kita juga sudah biasa gosok gigi dengan arang, ya. Tentunya karena dengan arang atau dengan batu bata tidak usah terlalu kenceng, ya. Tidak usah terlalu kenceng, ya, nanti malah bisa merusak gusi nanti. Pelan-pelan, ya. Yang penting bersih. Atau kalau kita dalam perjalanan, sering juga saya sampaikan di sini, kalau kita dalam perjalanan dengan permen karet. Oh iya, permen karet, ya. Permen karet, tapi dipilih permen karet yang non gula, ya. Jangan permen karet yang banyak gula, ya. Itu malah bisa bermasalah nanti. Yang non gula saja, ya, permen karet non gula. Nanti beli di supermarket ada nanti, bisa milih permen karet yang non gula itu, ya, itu. Ya. Nah, kemudian tadi rokok tadi, ya, otomatis jangan ya, para saudara-saudaraku yang masih merokok, ya, kurangilah, ya, kurangi rokok, karena bagaimanapun juga untuk gigi rokok juga merugikan, ya, merugikan. Selain nanti akan membuat panasnya itu juga membakar gigi dan sekitar mulut, ya, akan membakar sehingga akhirnya merugikan, ya. Selain itu juga tadi saya katakan ada yang mengatakan asap rokok itu, ya, ibaratnya kayak semen gitulah. Ya, memang kita belum melakukan penelitian apa betul seperti itu, tapi rasa-rasanya bagi pasien-pasien yang merokok itu kotorannya memang lebih lengket daripada yang bukan perokok, ya, lebih lengket. Makanya bisa jadi seperti itu. Dan giginya biasanya menghitam, lebih kotor, ya, itu. Oke. Kemudian tadi minum banyak air tadi, ya, banyak air itu otomatis, ya, kita air itu air putih seger, ya, bersih, ya. Dengan minum banyak air otomatis nanti akan membuat gigi kita akan bisa lebih bersih. Nah, kemudian tadi tentang makanan-makanan yang manis, bisa jadi juga makanan-makanan yang asam, ya, asam. Karena saya juga ada pengalaman dengan pasien-pasien yang pernah tinggal di daerah-daerah yang banyak makanannya yang asam, misalnya empek-empek itu ada kecenderungan memang giginya lebih rusak, ya, banyak yang lebih rusak daripada asamnya itu. Iya, kata empek-empek kan memang banyak asamnya, gitu, ya, lebih rusak. Nah, Rasulullah kalau mungkin makan empek-empeknya oke, tapi penjagaan kebersihannya juga oke, bagus, bisa jadi beda. Tapi kebanyakan ya saya katakan kebanyakan dari kita orang-orang yang aktif, terutama yang kerjanya kadang-kadang melewati waktu sampai malam, ya, itu punya kecenderungan malam hari itu pemeliharaan kesehatan giginya tidak bagus, ya, tidak bagus. Bahkan ini kami lihat juga anak-anak yang di asrama atau di pondok, ya, mohon maaf ini, yang di pondok itu biasanya malam ada kegiatan, kadang sampai malam, ya, setelah selesai kegiatan tanpa gosok gigi, tanpa ini langsung tidur. Nah, ada kecenderungan anak-anak asrama, anak-anak pondok itu giginya juga banyak yang rusak. Nah, ini tentunya
akan bisa dihindari kalau kita tertib dalam menjaga kebersihan gigi. Ya. Kemudian kalau banyak karbohidrat tadi, ya misalnya banyak makan karbohidrat, itu kita bisa kendalikan. Kita nggak mungkin lepas dari karbohidrat. Maka yang penting itu bagaimana kita menjaga. Makan karbohidrat tetap dilaksanakan, tidak apa-apa. Nasi kita tidak ada gantinya, belum ada gantinya. Ya. Maka tetap nasi tetap, karbohidrat yang lain tetap, tapi penjagaan kebersihannya harus lebih baik. Ya. Karena apa? Karena sisa makanan dari tadi, yang manis-manis tadi, ya, dari karbohidrat tadi, itu kalau nyelip di sela-sela gigi, atau mungkin di lekuan-lekuan gigi, di permukaan atas gigi, nah, apalagi bagi saudara-saudaraku, bagi anak-anak, ya pelajar, yang kebetulan giginya agak kurang rapi, ya. Beda kan dengan ini contoh yang saya bawa ini, giginya rapi ini. Ya. Ini giginya rapi. Kalau rapi itu dibersihkan lebih mudah. Ya, lebih mudah. Ya. Dengan membersihkan standar saja bisa bersih. Tapi kalau ada yang gigi maju mundur, ada yang muntir, ya, ada bahkan yang hampir rebah, ya, kan banyak sekali. Ya. Terutama bagi mereka yang pada saat pergantian gigi itu kurang tertib. Nah, kurang tertib mencabut gigi yang memang sudah waktunya ganti. Kurang tertib ke dokter gigi. Ya, itu biasanya giginya relatif berantakan. Nah, maka yang demikian ini ya harus lebih, ya, dalam membersihkan giginya harus lebih cermat lagi, lebih lama lagi, ya. Tuh, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, makanan tadi yang saya singgung tadi, makanan yang anak sekarang tuh masya Allah, ya, makanannya itu cenderung makan buah mungkin juga susah, ya. Bahkan ada yang makan buah, maunya makan buah tapi di apa itu, di blender, ya itu wah nggak bagus itu, ya. Ada kecenderungan kita itu makin lama makin malas mengunyah, ya, makin malas mengunyah. Nah, harus hati-hati, ya. Gigi kita itu akan sehat kalau dipakai untuk berfungsi. Kalau giginya nggak dipakai berfungsi, itu akan rusak. Maka banyak kasus, ya, ada seorang yang sebetulnya tidak ada permasalahan apa-apa dengan giginya. Ya, tidak ada permasalahan, giginya kerowok ya tidak, ada yang rusak ya tidak, tapi dia punya kecenderungan mengunyah hanya satu sisi, ya, mengunyah hanya sebelah kiri saja misalnya. Waktu ditanya kenapa kok ngunyahnya sebelah kiri saja, ya hanya biasa saja, hanya kebiasaan gitu. Mengunyah kanan sakit enggak, tapi enggak biasa. Lah ini harus hati-hati, ya. Kalau gigi tidak dibiasakan untuk mengunyah, ya, gigi itu beda dengan pakaian, dengan baju kita. Kalau baju kita disimpan jarang dipakai, awet barunya, awet bagus. Tapi kalau gigi tidak dipakai, justru rusak. Ya, justru menyesuaikan rusak. Umurnya juga, ya. Kerusakan itu karena apa? Karena kalau tidak dipakai, jadi tadi saya katakan bahwa kita makan itu makanan tertentu yang berserat, itu serat itu akan membuat gerakan-gerakan membersihkan, ya, sehingga gigi itu akan bersih, ya. Sayur juga demikian. Makanya yang banyak makan sayur, banyak makan buah, ya, itu giginya bagus, walaupun gosok giginya mungkin ya hanya sekedarnya bagus. Tapi kalau orang yang tidak pernah makan sayur, tidak pernah makan buah, apalagi makannya sebelah, ya, hanya sebelah, gigi yang tidak dipakai untuk ngunyah tadi akan cenderung lebih kotor dan juga lebih rusak gusinya terutama, ya. Karena apa? Karena ada peradangan, mungkin juga akan ada karang gigi yang numpuk di situ, ya. Kotorannya juga lebih numpuk, sehingga nanti akan menjadikan giginya itu akan lebih gampang
ada peradangan, sakit, goyah, dan bisa lepas. Nah, ini harus diperhatikan ini. Ya. Ini. Ya. Mungkin apa namanya ya? Menyelingi dokter ya. Ini dari ada pertanyaan di WA. Tadi yang mana ini? Dari Fitri di Kudus. Pak dokter yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala mau tanya, gigi saya seperti ini, gimana caranya agar bisa kembali kayak dulu? Ditempel atau diapakan Pak? Minder kalau ketemu orang. Dari Fitri di Kudus. Ini ada gambarnya. Kayak gini. Oh ya, maaf. Oh ya, ya. Ini gambarnya sayangnya nggak bisa ditayangkan. Jadi giginya itu mungkin bisa saya gambarkan pakai ini ya, pakai model ini. Gigi yang tengah dua ini. Saya kirimkan ya. Mas Hasan ya. Oh boleh, boleh. Ya, yang tengah dua ini, yang satu berlubang. Ya. Kemudian yang satunya sudah mulai ada tanda-tanda lubang. Sehingga akhirnya, ya, akhirnya bagian tengahnya itu ada rongga, nah, ada rongga, ya. Sehingga giginya nggak rapet. Nah ini insya Allah kalau melihat seperti itu tadi, ya insya Allah masih bisa dipertahankan, walaupun nanti nggak tahu nanti sampai berapa kali kunjungan melihat kasusnya. Ini gempel atau gimana dok? Karena ada pertanyaan. Kerowok itu. Kalau itu kelihatannya karena kerowok. Jadi biar bisa kembali kayak dulu. Ya, kerowok di tengah-tengah itu berarti gosok giginya untuk sela-sela gigi kurang bagus. Nah ini, nah ini gambar ini, yaitu karena kerowok sehingga akhirnya yang gigi kanan pun juga sudah mulai ada hitam-hitam itu berarti sudah kerowok. Kalau gigi kiri itu kerowoknya sudah cukup lumayan besar ya, tapi insya Allah masih bisa dipertahankan ya. Nanti secepatnya saja datang ke dokter gigi, jangan dicabut gitu ya, jangan dicabut, dipertahankan. Nggak tahu nanti berapa kali kunjungan tergantung kasus. Kemudian kalau yang gigi kanan masih bagus ditambal, mungkin sekali kunjungan untuk yang gigi kanan bisa. Kalau yang gigi kiri bisa jadi 2 kali, bisa jadi lebih. Nanti tergantung kasusnya secara detailnya kayak apa nanti. Ya. Ini jadi saya selalu berpesan jangan mudah-mudah cabut gigi. Nah ini betul-betul diperhatikan ini. Apalagi gigi depan. Dan ini tadi Putri. Namanya ya Fitri. Namanya Putri. Ya betul. Apalagi Putri. Dan apalagi Putri belum menikah. Wah luar biasa itu. Saya selalu sangat-sangat menekankan jangan sampai ya kalau ada putri-putri kita itu jangan sampai gigi depan tuh dicabut terlalu dini, janganlah. Jangan. Ya. Kalau udah nikah, monggo. Tapi walaupun sebetulnya kenapa? Bahasa kelakar saya kalau udah nikah sudah payu. Gitu. Iya. Sudah payu. Jadi nanti terserah dengan suaminya. Ya. Tapi bagaimanapun juga karena putri itu penampilan itu sangat diperhatikan. Ya, walaupun sudah nikah ya tetap dijaga jangan sampai dicabut. Ya. Jangan sampai rusaknya terlanjur parah. Sehingga nanti nggak bisa diapa-apakan. Ya. Itu ya. Sehingga ya bagi ini banyak kasus ya, ini mumpung saya ingat banyak kasus ini putri-putri ya saat ini saya juga sedang menangani. Ada kalau dulu saya menganggap sebuah rekor ya, sebuah rekor. Ada laki-laki usia kalau tidak salah 36 atau 37 tahun itu giginya sudah habis. Gigi habis tinggal akar-akar saja. Ya. Tidak ada satupun yang bisa dipertahankan. Sehingga akhirnya semua dicabut. Ya. Semua dicabut. Kebetulan yang bersangkutan itu baru mau nikah. Jadi umur 36, 37 itu baru mau nikah. Pengen penampilannya ya biar tidak mengecewakan itu. Dicabuti semua giginya, kemudian pasang gigi semuanya. Nah, ini bisa dibayangkan, baru usia belum ada 40 tahun. Ya, sudah seperti simbah-simbah itu. Giginya pakai gigi palsu, semua gigi. Ya, itu luar biasa sekali menurut saya itu. Walaupun kalau belum kenal, ya setelah pakai gigi tiruan itu nggak nampak kalau dia pakai gigi tiruan memang. Ya, nggak nampak. Tapi
Ya nanti kalau dengan istrinya otomatis istri tahu, nggak mungkin nggak tahu ya. Kan nggak mungkin giginya dipakai terus, nggak mungkin. Sesekali mesti dilepas gitu. Demikian juga dengan putri ya. Ini saya juga ada baru saja ini bulan Oktober kemarin, bulan lalu, sekarang ini masih berobat di tempat saya ya. Usianya sekitar 43-44, itu juga gigi atasnya sudah habis, tinggal akar-akar saja. Ya, tidak ada satupun yang bisa dipertahankan. Ya, sehingga akhirnya nanti pakai gigi tiruan lengkap semuanya, tidak ada satupun yang ini. Kalau bawah masih ada beberapa gitu. Nah, ini sangat sayang sekali ini, sayang sekali. Ya, jangan sampai kok seperti itulah ya, jangan sampai. Ya. Satu lagi nih, Dok, dari Asep Bandungan Semarang. Dokter, gigi saya kanan kiri gigi atas sudah berlubang. Yang digunakan buat ngunyah sebelah kanan aja kerja masih yang lubang, belum sampai dasar gusi. Karena yang gigi kiri dibuat ngunyah terasa sakit dan ngilu. Karena lubangnya udah sampai ke dasar gusi. Mau nasihat dan solusinya ini. Ya. Kalau sudah seperti ini ya, tetap menurut saya secepatnya periksa, ya secepatnya periksa. Tadi yang lubangnya dikatakan sampai dasar itu, sampai dasar dengan kondisi giginya sudah mati atau mungkin masih hidup, perlu dilihat ya, perlu dilihat. Soalnya ada juga yang dikatakan sampai dasar itu ternyata giginya masih hidup, ya. Walaupun sudah lubangnya sudah sampai ke saraf gigi, tapi masih hidup. Nah kalau masih hidup masih bisa diupayakan untuk dipertahankan, ya, jangan dicabut. Ya, saya selalu sampaikan jangan mudah-mudah cabut gigi. Itu selalu saya sampaikan karena apa? Karena kalau sudah terlanjur dicabut itu, waduh, sudah pakai gigi tiruan nggak enak. Kalau nggak pakai gigi tiruan terganggu makannya. Ya, maka ini betul-betul diupayakan, dijaga, jangan sampai giginya dicabut. Nah, maka ini saya sarankan secepatnya ya, periksa ke dokter gigi supaya nanti segera bisa diatasi sehingga proses fungsi gigi nanti bisa akan normal kembali. Ya, nggak kerasa nih kita udah 1 jam nih, Dok, ya ngobrolnya, bincang-bincang. Di pengunjung ini yang ingin digarisbawahi, monggo silakan, Dokter. Ya, para pendengar pemirsa sekalian, perlu kami sampaikan berkenaan dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Ingat bahwa gigi itu sesuatu yang cukup vital bagi kita, ya, terutama untuk penampilan, untuk fungsi bicara, untuk pengunyahan. Nah, 3 fungsi ini. Maka kalau ada gigi yang berlubang, ya, secepatnya dibawa ke dokter gigi terdekat, ya, supaya bisa segera diatasi. Dan jangan mudah-mudah untuk minta dicabut, ya. Untuk minta dicabut, atau kalau misalnya dokter giginya juga menyarankan dicabut, boleh kita datang ke dokter gigi lain untuk mendapatkan second opinion, pendapat dokter lain ya. Kalau misalnya dokter lain ada peluang untuk dipertahankan, pertahankan dulu ya, jangan mudah-mudah dicabut ya. Kemudian kalau terpaksa gigi sudah dicabut, tidak ada jalan lain, ya mau tidak mau secepatnya harus diganti dengan gigi tiruan. Karena apa? Penggantian gigi ini akan bisa menjaga keseimbangan dari gigi-gigi yang sudah ada. Ya, jangan sampai nanti terganggu keseimbangannya sehingga nanti fungsi pengunyahan, fungsi bicara, fungsi estetik itu nanti akan terganggu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga kondisi gigi kita dengan baik, tampilan kita tetap baik, ya, jangan sampai terganggu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dokter, waktunya dan pencerahannya. Semoga menjadikan bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar yang menyimak klinik kita siang hari ini. Insya Allah bersua di lain kesempatan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian pemirsa, sampai di sini gelaran klinik kita menemani Anda semuanya dari studio Syaril Rahman dan kerabat kerja pamit. Terima kasih atensi Anda. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.